Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du, yang kita muliakan guru kita, Bapak dan Ibu sejemaah yang dirahmati Allah. Kembali kita lanjutkan pembicaraan kita tadi, bahwa yang hakikat daripada zikrullah itu yang kita pun tak pandai berzikir. Tapi zikir malah dizikirkan oleh Allah. Maka Allah akan hadiah beberapa natijah kepada kita. Akan tercurah pemberian Allah kepada kita. Yang pertama tadi, dihadiah oleh Allah taubat. Diingin terus terhadap segala kesalahan-kesalahan yang pernah kita perbuat sehingga capek untuk kembali. Yang kedua, akan dibukakan oleh Allah untuk sampai kepada inabah. Inabah, kembalinya kita, taubatnya kita bukan daripada dosa zahir, tetapi daripada dosa batin. Lalai awak itu dianggap sebuah kesalahan. Itulah inabah. Sehingga kalau dikona-kona Bapak dan Ibu, kalau alun dapet inabah itu, kita masih beranggap diri kita kok adalah berusia, diri awak suci. Baru itu dari pagi sampai sonjo jako, ale tak ada apa itu orang. Lain tak ada wak pengunci yang orang dah. Lain tak ada wak menipu dah. Lain tak ada terbuka aurat. Tak ada kecil yang salah, tak ada korojo yang salah. Alhamdulillah, lain tak berdosa waktu hari ini dah. Itu anggapan kita. Selagi tak ada terbuat korojo yang salah, maka kita beranggapan kita lah berusia orang yang suci dari dosa. Tetapi orang yang dibukakan pintu inabah oleh Allah, analisanya bukan sampai di situ, tapi ini akan lebih ke dalam dirinya. Dari pagi sampai sonjo, baranan ingat, baranan lupa. Dengan inabah, mohon ampun dan pertolongan kepada Allah dari segala kelalaian. Minta tolong kepada Allah sehingga kelalaian itu tidak terjadi lagi diganti oleh Allah dengan rasa ingin kepadanya. Itu hasil daripada zikrullah yang kita lakukan. Berarti tanpa zikrullah, taubat awak alun lekan sempurna, apalagi mendapat inabah. Itulah pentingnya kita berzikir. Yang ketiga, yang akan dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang telah istiqomah dalam berzikir, Allah datangkan kayaknya dunia dalam kondisi tak tunduk. Apa maksudnya Bapak dan Ibu? Hasil daripada zikrullah yang kita lakukan, Allah buang rasa cinta kita kepada diri kita. Apalagi rasa cinta kepada selain diri kita, selain Allah itu sendiri. Dianjaan dari Allah. Maka hanya satu rasa cinta itu yang sangat terdalam adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala.
maka semakin termotivasi kita, semakin merindu di kita untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pemberian Allah juga. Ketika rasa cinta awak ka diri awak lah mulai berkurang, apalagi cinta kana lain selain Allah, artinya lah mulai bisa hilang hubbud dunia, rasa cinta kepada dunia. Bukan dunia ko awak tinggal, tapi dihilangkan rasa cinta kepada dunia itu, dan dunia itu tidak akan pernah lari dari kita. Kita tinggalnya, dia tidak akan pernah lari, tapi dia akan datang dalam kondisi tertunduk. Bagaimana kondisi tertunduk? Setiap hasil usaha yang kita lakukan itu datangnya kadang-kala dari jalan-jalan yang tidak kita sangka-sangka, dan datangnya itu selalu membawa berkah dalam kehidupan kita. Merasa cukup terhadap apa yang dianugerahkan oleh Allah. Bukan merasa kurang, tapi merasa cukup. Akulah dikatakan Rasulullah, afdalul zikri khafi wa afdalul rizki mayyakfi. Zikir yang terbaik itu adalah zikir yang tersembunyi, zikir yang dizikirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik rezeki itu adalah mayyakfi, yang mencukupi. Merasa cukup awak terhadap apa yang diajar oleh Allah. Maka ketika rasa cukup itu diajar oleh Allah, itu tidak tergantung kepada jumlah. Tapi kalau rasa cukup kau alun diajar oleh Allah, kadang-kadang kawan kue dek gaji 100.000 sehari, awak rasa juta penghasilan sehari masih kurang ya. Rasa tadi tidak diajar. Dan itu datangnya adalah daripada zikrullah yang kita lakukan. Jadi sebenarnya Bapak dan Ibu saudara jemaah yang dirahmati Allah, di sekolah perlu kita mencari nilai yang terbaik itu. Tujuan akhir dari perjalanan kita adalah Allah itu sendiri. Sebab kedudukan yang tertinggi itu bukan karena kekayaan, bukan karena pangkat dan jabatan, bukan karena ilmu pengetahuan yang kita miliki, bukan dengan apa-apa yang bisa disobit-sobit selama itu dalam kehidupan kita. Tetapi kedudukan tertinggi itu ketika waktu bisa meningkatkan ketakwaan kita. Apa itu takwa? Wartaqib innallaha raqib. Sesuai yang kita uraikan dulu, intipan yang tiada putus kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa mencapai nilai yang tinggi itu, buang sado yang tak berguna, ambil sado yang berlalu awaklah. Buanglah, lopenlah segala yang tak berguna di diri awaklah, lopenlah itu. Ambil sado yang berlalu saja. Ilustrasinya Bapak dan Ibu, contoh meja kita kini kah. Asalnya dari kayu dalam rimbo tengah. Kayu itu yang tinggi nilai pada papan. Batang kayu yang tonggak di rimbo itu yang tinggi nilai daripada papan. Papan tadi boleh somelnya, yang tinggi nilai. Contoh tinggi papan. Itu baru papan baru tuan. Papan itu dibawa ke tukang perabot. Mungkin kau gak soleh papan macam apa? Mana tinggi rokok papan soleh pada meja itu? Tentu tinggi nilai. Jadi kita Bapak dan Ibu, coba kita analisa. Tinggi rokok papan daripada kayu yang tumbuh di rimbo itu apa sebab? Sebab papan itu nyodek tinggi nilai, lanyo buang sodo yang tak perlu. Untuk jadi papan itu agak banyak anda buang kan? Daun perlu kan? Tinggal daun situ.
Lantiang, kuree, kulii, sado yang tak terlalu buang. Maka nilai tinggi. Lah tinggi nilai lah jadi papan. Lah borosia, lah kayu noranca aja lah dak atau mentamato lebar. Nilai itu bisa ditinggian seperti lain bentuk. Nah, jadi mejanya tinggi nilai meja daripada papan. Mungkin ketika jadi papan tadi permukaannya masih kosek, maka dikatakan orang perabot dengan tukang lalicinnya berarti papan yang tinggi nilai tadi masih bakudak aja masih orang elok juga le. Atau dia nak dibuang di situ. Dibuang kalau bisa dan tidak boleh. Dan untuk menjadikan nilai itu paling tinggi, awak harus mendatangkan sesuatu yang baru di luar diri awak. Contoh meja itu, didatangkanlah sesuatu yang baru selain dari kayu itu sendiri. Mungkin nyokokkan dijak, kokkan dikannya sehingga 3 kilo. Atau inyo akan diagia ukiran-ukiran semakin tinggi nilai. Tiba di diri kita kini Bapak dan Ibu. Mencari kita Allah sebagai tujuan yang tiada tujuan lain selain itu. Dalam kalimat illahi anta maksudi wa ridhaka matlubi kan ada tujuan selain itu lah Pak. Buanglah saudara nak perlu. Nak berguna oleh campaan. Yang nak guna di diri awak. Kita seorang-seorang nak analisa. Di antara contohnya, contoh sesuatu yang nak guna di diri awak. Begitu perlu kita buang, antian itu. Khianat, buang. Jahil, itu jahil ndak om nak nambalimu, buang. Lalai, terlalu lalai, tidak, buang. Pamalih, buang. Banyak yang tak elok yang harus dibuang di diri kita Pak. Buang terus saudara nak lalu Tuhan. Ambil saudara pengguna di awak aja nilai awak akan semakin tinggi. Disitulah rohul zikrullah makin bisa istiqomah. Disitulah kalbu ikonyo akan semakin gilah, semakin berosia, semakin mengkilat. Selagi masih ada hendak perlu dengan awak bau, nilai awak masih rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika banyak yang kita buang nilai kita akan semakin tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sudah doa oleh Bapak dan Ibu untuk mencapai itu harus kita kona. Kita adalah merupakan ikonnya di daerah kita Pak. Di masa itu sebenarnya orang tarekat itu menjadi ciri khasnya di surau itu sendiri. Jemaahnya adalah ikonnya yang keluar. Orang menilai kita, orang mencolek kita ibaratkan kain putih. Seketik saja titik noda yang ada di situnya nampak. Tapi orang nala biasa pakai pakaian barang hijau, lekan semua hitam jo. Tak kecuali mana dong? Ini sama tu puan tu. Tapi ketika kain putih, seketik saja nampak. Berarti kita harus hati-hati. Maka dalam kita hidup, dalam kehidupan kita sehari-hari Bapak dan Ibu, tetap harus seimbangkan antara pikiran dan hati. Seimbangkan antara pikiran dan hati. Kalau awak masih menelaahkan wajah tarui tanpa kita pernah mencolek ke dalam utak saja yang dimainkan untuk menjalani kehidupan kita. Dan hati beko je lah di surau dipakai. Di luar surau utak saja. Di situ makanya kita akan butuh orang yang bekerja beraktivitas dengan pikiran saja tanpa
dibarengi dengan kecerdasan kalbunya, inyo akan butuh. Tadi butuh, soalnya orang butuh kamari tarabu, orang butuh. Tak tentu beko ikon yang kami zalimi orang, ikon yang kami nyanyi awak, tak tentu ikon yang halal yang haram, ikon yang subahat, ikon yang rancak caranya walaupun masih halal tapi caranya kadang-kadang tak elok. Maka seimbangkanlah. Tapi kalau kita bunuh puluh pikiran kita, hati sajalah awak akan lumpuh. Kesurau je bagi orang kona lain nak bau sau. Lumpuh. Agama tidak bisa dengan doa saja. Illa yang tak maksudi warita maksudi. Apa aja, tidak ada mereka nak bantu orang. Itu lo pendak Tuhan gini tu banyak. Salah paham kan? Tidak pendak Tuhan je. Jadi harus seiring antara pikiran jo hati kita. Sehingga Bapak dan Ibu kita akan tetap berusaha tahu indahnya terkoneksi antara pikiran jo hati awak. Ketika hati awak lebaisi jo zikrullah dan di situ ada juga akal diperalatnya pikiran kita untuk menggali dan menganalisa, maka insyaallah apapun yang akan kita buat di situ akan mengalir berkahnya, semakin banyak nanti membuang yang tak perlu di awak, maka akan semakin tertanam sodo yang pembunuh di awak. Situlah kebersihan kalbu, kebeningan hati itu akan mulai muncul. Kemudian Bapak dan Ibu, mencapai nilai yang tinggi di sisi Allah itu adalah sesuatu yang sangat boleh bagi kita. Menjadikan Allah sebagai tujuan akhir dalam hidup dan kehidupan kita, itu projo yang sangat sulit. Dalam memahami sebuah kajian, dalam mencari suatu kebenaran supaya berbuah amalan yang tak beragulai tujuan akhirnya adalah ilahi anta maksudi, harus kita pahami selain antara mutlak dan benar. Kalau maksud mutlak jo benar. Yang mutlak itu Bapak dan Ibu kira-kira contoh itu berusia, tidak ada dicampuri oleh sesuatu pun. Maksudnya apa? Kita pahami dari kalimat Abu Bakar, dari kalimat Rasulullah SAW. Hadis Rasulullah, seluruh apa yang ada di dadu Abu lamu tumpahkan ke dadunya Abu Bakar. Tetapi kunci ilmu ada di Sayyidina Ali. Kunci ilmu nyakin kepada Ali. Isi dadunya nyatumpahkan kepada Abu Bakar, kunci ilmu nyakin kepada Ali. Yang kita ambil di situ Bapak dan Ibu dari kalimat itu dong. Ada di situ yang tersurat, ada di situ yang tersirat. Ada yang tersurat, ada yang tersirat. Yang tersurat itu apa? Ilmu. Yang tersirat itu apa? Pemahaman tentang sebuah ilmu. Maka hubungan kita dengan Abu Bakar dikaitkan dengan silsilah yang ada kini kuah. Hubungan yang menyampaikan di situ adalah hubungan secara rohaniah dan situ akan menimbulkan pemahaman. Dan kita cari nanti keluar ilmu pengetahuan itu melalui kajian-kajian yang silsilahnya sampai kepada Sayyidina Ali, baru kepada Rasulullah. Iko kalau alun tapahani benar kita akan sulit nyambung. Sulit nyambung. Sebab kepada Ibu seluruh tarekat yang tabar itu silsilahnya hanya dua. Kalau tidak ke Abu Bakar, kepada Ali. Kita tidak sabar dia sampai kepada Abu Bakar baru Rasulullah. Tapi kalau tarekat yang lain, Samaniyah, Satariyah, Sazilia,
Qadariyah banyak, sampainya adalah kepada Ali, baru kepada Rasulullah. Apakah beda orang tu? Sama apabila telah sama-sama di puncak, berbeda ketika menuju puncak. Ketika melangkah baru menuju puncak, itu akan nampak perbedaan-perbedaan. Maka ketika lah sama-sama tiba di puncak, sama kira. Apa maksud ambo Bapak dan Ibu? Bahkan ambo pernah ditanya, ada kami yang dulu tiba beberapa orang mursyid dari surau-surau yang terwakil di awak di Mungo itu. Salah satu di antaranya mengajukan pertanyaan. Entah menggali, entah menguji, entah ingin menunjukkan awak tertentu. Tapi tanyanya agak borek. Nah, kan itu? Cuman apa yang jadi jawaban ketika itu setelah diaga pemaparan seketek? Supaya awak jangan muncul perbedaan yang akan menimbulkan perpecahan dan bahkan nanti menimbulkan saling meninggikan dan merendahkan. Harus awak pahami. Beda guru tompe kita bertanya, tompe kita ngaji, dibawa ke guru lain, nyo beda cara penyerahannya. Nang wujud muka suci. Beda buku yang kita baca, beda pula pemahaman yang dapat, tapi nang wujud muka sucinya, itu juga. Nah, sehingga kami sampai di situ beberapa minggu, ada yang harus kita dudukan bona. Yang pertama adab ke guru, yang kedua guru dek guru, yang ketiga yang disangka guru, yang keempat dan sebenarnya guru. Nah, sebab di kami di hati itu penyakit banyak bapak dan ibu. Dalam banyaknya surau siang itu ada nggak? Nah, itu enggak. Masih membeda-bedakan. Dan ketika membeda-bedakan itulah sebenarnya kita terhijab. Ibu anda yang mendapat. Awak kata biasa jika mau tadi kan jika korpori di Surabaya, asal mantin enggak. Kaji ya. Contoh dia nak sebandi tidak perlu saman ya. Wanda kaji samandi. Ibu nunggu wanda kat semua. Tanya. Ini betul tuh. Kan apa doa tawajud? Baik. Ini sama dengan kita lah. Doanya. Nah, coba baca dulu ya. Jadi ada kalimat itu wa kulli min sadati silsilatin naqsabani wa qadari wa sarwadi wa kubrari wa hisya. Ada kalimat itu dia? Ya. Coba ada nak sabandi dia juga. Betul. Dek merasa olah di naksabandi saja dek berendahkan yang lain. Tu mana ketika mentawajukan murid dek baca Qadariyah, dek baca Kubrariyah, Sarwadiyah, Istiyah, siapa itu orangnya? Contoh. Coba pahami kona kalimat itu. Mana wak samping dengan lain? Sebab ketika wak agungkan suatu kajian saja, memang ia naksabandi tinggi, tapi wak rendahkan mereka yang lain tanpa disadari sebenarnya situ waklah memperbandingkan guru. Padahal Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu adalah wali kutub. Dikumpul seluruh wali-wali yang ada masih di bawah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Antum lalu paham. Sehingga sebenarnya Bapak dan Ibu, ketika kita alam paham terhadap kalimat yang disampaikan di guru, di kona-kona saja dulu. Ambo itu nama cuba. Dulu ambo kadang-kadang menantang kalimat dari guru, sendiri menantang. Apa lah mau sudah pak? Tapi dia lah kenapa katanya enggak dia. Setelah dibuka oleh Allah pemahaman tentang itu, awak membuat seorang ini kita nampak dulu lah. Itu lah. Maksudnya itu lah kita. Sebab kalimat seorang guru, kalimat seorang mursyid, kan di hatinya adalah sayyidi, penghulu.
Di bawahnya guru-guru kita. Kalimatnya jarang nanti topik embona ke kita selaku banyak sindiran. Dan itu alunkan paham kita, maka nyulang jo. Bila kita paham, setelah zikir kita diangkat oleh Allah. Lan pernah kita merasukkan dakwah dan zikir nih, di situ semuanya tompet curahan hidayah. Ini akan paham juga. Sebab pada itu Bapak dan Ibu, kajian kita sebenarnya tidak kajian untuk diperdebatkan dan sebenarnya tidak bisa disurahkan. Beda. Kalau guru-guru nama ngaji secara syariat saja Bapak dan Ibu mungkin. Dan aku pernah mencoba menjalan pengaji itu cari ayat, cari hadis pendukung. Kenalan kedua. Bacupaan lu jalan kapal itu, baku ambil sampai apa ayatnya. Cari hadis pendukung apa Allah, ikut dulu lain itu. Tapi ketika wak mencempungi suruh-suruh hakikat, tidak basuh yang coba itu. Maka awal cari dulu siapa punya ayat itu, doketi dulu siapa yang mengatur hadis itu. Alun tahu berwasilah kepada guru dulu. Itu namanya. Jadi Allah nomor satu. Ayatnya nang kali kaluan deh Allah beku itu penduduk datang. Itulah kajian mereka. Kok dulu hadis sebelum tamuka. Itulah baca. Kok takon nalu guru ketika itu ada fatwanya nang nyangkut gitu. Itu nang kata sampai. Jadi tidak ada coba-cobaan. Makanya Bapak dan Ibu, kaji nang kaluan sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Semakin rancak hidup kita, semakin terbuka. Kalau yang mutlak, yang bekerja tadi Bapak dan Ibu, yang mutlak, contohku ada gali, pindah ke gali jelai dituangkan kos habis-habisnya. Itu yang mutlak. Contoh dari guru, contoh itu pula ke murid-muridnya selanjutnya. Itu ayat yang sama yang saling pindah-mendah dari silsilah yang sama. Tapi ada sesuatu yang benar, mutlak benar je. Nyu ayat putih itu, tapi nyu disawak bukan dari gale yang iko. Dari gale iko lah masuk. Tapi ada pula datang dari gale-gale yang lain, dari ceret-ceret yang lain. Bentuknya sama, itu adalah sesuatu yang benar. Maksudnya Bapak dan Ibu, ketika kita togak, kita duduk, kita dikaji, kita di dalam silsilah kita, yang kita donga yang disampaikan di guru dulu, itu yang kita usahakan pula untuk mencernanya bersama-sama, rancak. Itu sesuatu yang mutlak. Dan itu akan tetap menimbulkan pertanyaan-pertanyaan dalam batin kita. Badai mau diungkapannya, badai ikut kecilnya, makna, maksudnya akan berbeda pemahamannya masing-masing kita. Badai itu, dia mau berbeda-beda sebab nanti tuang kaki itu alun kasado. Kalau lah kasado dia tak pindah kawat yang dari guru tua, itu tidak ada pertanyaan. Maka ketika lah pindah kasadonya tua, lah melimpah dari guru, lah condoan ada di guru coba itu jawab, bahkan namun lebih. Kok kan kurang seketik, maka guru akan mengungkapkan sesuai dengan Rasulullah tadi. Tidak ada di dadoan boleh kecuali lah pindah kan itu. Di situ sewenang jaga ada. Itu sewenang jaga ada. Maka dikecelah dalam jaga itu, faja'atu qauluhu qauli. Yang pendapat guru fatwa guru, macam itu pula lah fatwanya nanti. Perbuatan guru macam itu lah jangan padue. Itu sebenarnya. Tapi ketika alun sampurno letak uangnya ke kita akan tetap timbul pertanyaan-pertanyaan di kita, akan tetap ada keraguan-keraguan seketik di kita. Maka ketika ada beberapa pertanyaan muncul kore, harus kita pahami kalimat guru. Tanya seorang, jawab seorang.
Kok bukan masalah syariat Bapak dan Ibu. Kalau masalah syariat, zahirkan pertanyaan itu, maka akan dapat jawabannya. Tapi kalau masalah kajian kita kaji rasu, kajian kita kajian hakikat, ketika itu kita pertanyakan, itu semakin dipertanyakan, dan tujuan kita ditanya supaya dapat penerangan. Ketika dia jawaban dari guru, kadangkala bukan penerangan yang dapat, tetapi semakin kolamnya. Hamba berasanya gitu. Balik semakin kolamnya, wah ini penerangan dari jawaban guru, tapi yang dapat semakin meragu jadinya. Apa sebab? Yang bagi pemahaman itu adalah Allah. Guru akan menjawab sebagaimana pemberian Allah kayaknya. Sementara magi adalah zat makayo. Mungkin dek guru contoh itu cara dapat, di awal dak contoh itunya Allah. Maka katikonya dak samu, makin ragu. Makin ragu. Jadi itulah kalimatnya sebenarnya. Kalau watanya warna baraso tentang rasul itu malam yazuk lam yakrif. Dia yang tak merasa tak mengetahui. Maka dulu contoh pada itu lado itu ada 3 macam kita rasai. Lado tak? Walaupun kita lama memegang lado seseorang itu baraso lado tu kalau diselesai di tubuhan dan kasarnya lado ko boleh agak licin sekali. Bari gigi sekali. Itu sama saja. Tapi ba'a katikonya lah dirasai di tubuh yang batin awak. Di tubuh yang lalu ya beda itu. Mungkin orangnya inggo di bibir apa dia gitu ini. Mungkin orangnya inggo di punggung kecilnya angui. Atau sengkang gitu jadi dia. Lalu angui lah dulu. Oh dia dia tiba mungkin di bibir atau di mata. Orangnya tiba di punggung. Jadi sengkang jadi dia. Maka ketika raso tidak bisa dipercayai, tidak bisa diungkap. Kajian hakikat tidak bisa dibawa ke dalam kalimat. Maka yakinilah man la yazuk lan ya'rif. Insyaallah aku akan menjadi semakin menambah paham awak. Ini betul awak berkawan tak boleh tidak pilih. Mensusahnya Bapak dan Ibu, bego kawan yang paling sampai kiu. Ada orang dapat itu kan tidak. Pun kita jadi motivasinya bego ndak ilahi leh, nak dapat contoh di kawan pula. Akhirnya perjalanannya ndak makin lama makin terhalang, makin lama makin tak bisa sampai. Sebab inyo mencari adalah rasul. Tapi ketika yang benar tadi Bapak dan Ibu, yang mutlak yang kita sawuk seketik-seketik tadi, yang kita terima seketik-seketik dari guru-guru kita, ada dimasuki oleh yang benar, yang datangnya dari ciri yang lain pula, dan itu akan semakin mengokohkan, semakin menguatkan. Sebelum inyo penuh, nantilah dulu diusaha untuk menuangkan. Kok nak menuangkan juga wah colek-colek gali nangka menerima. Maksudnya Bapak dan Ibu, nalawak pahami dari surahan guru, ini kan berbeda itu. Dona surah guru iko, baca bukunya, baca segala macam. Apalagi itu dona lo kaji buya ko di YouTube segala macam kan. Ini pasti berbeda-beda cara uraiannya sekali-sekali. Tapi nan sakete itu kumpuannya lah dulu, maka baru kita coba menuangkan. Contoh, mungkin dari guru kita ngajak kita gulu. Di pulau ambo lagi kopi. Di pulau nehil. Hanya bawa yangi. Di pulau kawan lain. Kuah gali nanjak.
Di bulan lain aku tak ada. Di bulan lain kok ada bersendok. Itulah kira-kira. Olah paham awak jenis itu tuh, alun. Ya dambo nanti guru ambo aja nya, ayo cek mandinya tapi. Coba nelfonmu oleh nanti saat nanti akhirnya kaki toci api baru. Nanti kita terima darinya, cik bulu baru nanti kita terima darinya. Dapat kopi seperti dari lain. Kopi bulu ini kacau lah kacau. Di bulu ayam ini seperti. Lama sak kopi ini. Kalau mau diminum, dicubu-cubu seketik-seketik. Bulu Allah, kopi Allah, ayami Allah, lama masuk. Tapi bontu Allah rancak le, gali lu dapet. Ini dalam gali juga nih. Ada sendok ngerancak bulu dah, pakai tadanan elok bulu dah. Dek rancak bontu Rasulullah mak dari wana sonang menikmati dia. Tapi dalam MB dikacau kopi jago, bawa suaminya lah. Walaupun Rasulullah tapi nya dalam MB kurang memuaskan. Apa itulah kira-kira. Maka ketika nyelakon wah laleng ke peramuannya Tuhan, laki tu coba meminumnya. Lasona ngawak dia minum di galeran cak kopi sekaraso sebulu kadangelo ayam pulo adukannya sempurna. Maksud adukan itu leba amalkan sesuai petunjuk. Itu maksudnya sesuai petunjuk kita mengamalkannya. Itu adukkannya sempurna. Lah dapet rasul lah kita nikmati. Ketika lah dinikmati lah rasul, cerita ke kawan ndak alih. Tapi dakwah dapet bulu aja. Dapet kan kopi aja dapet, ini ayami aja dapet. Ini sendok aja dikocik ini. Semua. Maka setelah sempurna, ceritalah sesuai juga kadarnya kita cerita. Aikobona nasihat biasa kamu kepada itu. Agak beliau nang kadi jua gali awak jangan gali orang di laluan nalata pahami dakwah. Cubon jangan sekali-sekali menyampaikan apa yang alun awak pahami. Apulai sesuatu yang alun awak amalkan orang suang aku. Hanya kabura maktannya. Itu nak takut. Jadi Bapak dan Ibu saudara yang dimuliakan Allah, ada yang harus kita ungkap di hadapan nerani. Maka sudah nerani kita bisa berbagi cerita dengan kawan-kawan kita dan sesuatu kita bisa berbagi. Dan ada yang tidak bisa. Sebab sebenarnya kita kok ada adat kita selaku murid kepada guru, ada adat kita murid sesama murid. Nak jangan menjadi suatu hijab. Itu sebenarnya yang ingin aku sampaikan. Beko gara-gara awak kawan tak hijab. Itu yang ditakuin. Ketika itu kita usahakan bersama-sama, lah kita buang saudara tidak perlu awak. InsyaAllah kita akan bangkit secara bersama-sama. Satukan persepsi awak tentang kaji yang dia di guru. Itu Syari'atul Ghorah. Thariqatul Baida. Nan kadi usahawan jo kawan-kawan di kita bersama-sama kita beramal bersama-sama. Itu sasurau amalan kita usahawan sama. Dan tentang pemahaman itu akan tetap tergantung pemberian Allah. Dan ketika nyola lengkap nanti pemberian Allah itu nan mutlak jo yang benar tadi lah lengkap di awal, di situ pemahaman itu baru bisa sama. Ketika terjadi perbedaan-perbedaan seketik, ini sama ya kita berorganisasi untuk urusan dunia gitu ya. Untuk bersama dialah awak mundur selangkah. Terakhir Bapak dan Ibu, kegonjang-ganjingan kita dalam beramal
Kamu juga kita wirid tahlil, wirid di mukabaro, macam itu pula. Lapan nyaki umum dek kita, entah kok risiko kok lindahnya. Ada kawanku kalau si anu bawa taliannya suka. Kalau si anu bawa taliannya ketujuh. Kalau si anu ngaji, teragaknya. Kalau si anu ngaji, enggak. Itu sebenarnya jadi hijab. Maka untuk kebersamaan, kita coba dalam beramal aja dulu. Aduh kawan kita mereka yang dapat rasuinya dengan zikir kore. Tetapi kita malah kita gaduh dengan zikir kore itu. Tidak dapat rasul. Begitu yang ketujuh, zikir khafi, zikir lunak aja. Menuang aja. Rasul itu. Dekawan ketika ngomong itu pengen malah ya. Itu ketika zikir jahar menyimak orang juga jauh. Maka beda-beda ada. Ada yang dapat ketika zikir kore, ada yang ketika zikir lunak. Demi kebersamaan, maka kedua-dua itu dilakukan. Adi bimbing kita di guru untuk melakukan itu kan. Ada banyak ragamnya. Ambil jualan engkau untuk awak. Untuk awak, namun aja nasonangnya. Itu untuk awak. Dek kawan, nanti ke kore-kore, dia ingin nagati ke bola-bola itu dia. Itu untuknya, itu tidak bagian awak. Ikuti aja lah. Loma tak loma, dapat rasul, kita satu aja. Tiba dia awak nambah ngomong, tidak mau dapat rasul, pengona kaken kaniak. Jadinya, itu awasan buruk. Ikuti aja lah. Awak dia bersama, badai panjangnya zikir jahar daripada zikir lunaknya. Bisa nak boleh zikir kore-kore, zikir lunak tak tahu ngomongnya gitu. Apa nak kawan tidak dapat rasul situ? Akhirnya kita tak tahu ngomong. Sudah zikir, la ilaha illallah, la ilaha. Itu aja. Aku nak kawan tidak dapat ngomongnya. Harus kita bagi porsi untuk masing-masing kita. Dan ada pula, pun susah supaya bapak dan ibu. Ini yang ketujuh dia mengaji kemana ngaji je. Karena sebenarnya kok salah pemahaman kita. Kalau yang ketujuh cek mengaji je, itu salah. Baru itu. Kalau kaji je nangawak simak tanpa dibarengi dengan amalan, itu condong gula, kopi, ayami, aku tak kacau, itu minum pahit je dapat punya. Gula larut di situ. Nama si kaji-kajinya. Nyuk kaji yang disampaikan di guru kok siajulah gurunya atau melalui